Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita mengundang salah satu YouTuber yang awal pernikahannya diterpa ujian, yaitu sakit gagal ginjal tinggal 6%. Awal-awal pernikahan yang seharusnya bahagia, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dengan keluarga yang satu ini. Siapa mereka? Mereka adalah Riri dan Yasir. Penasaran dengan kesabaran dan semangat mereka untuk menghadapi ujian ini? Yuk, tonton episode ini di Cerita Untung. Lagi opsi lain lagi terus ke kata dokter lain. jantung juga sih, cuma katanya udah dicek up aja semuanya gitu. Jadi medical check up semua. Check up dan di situ baru ketahuan, oh ini ginjalnya udah rusak. Tapi ada ini nggak sih kebiasaan apa gitu? Coba di reflect ulang mengenai Kebiasaan makanan. dulu sering udah nggak mau, nggak apa-apa, kita bisa baik-baik gitu. Berarti udah sampai ke arah itu. Iya, Sering sejak sering. awal kayak Yasir sakit, Yasir hampir setiap hari, kamu tinggalin aku aja, kamu cari yang lain aja, aku udah nggak ada masa depan buat kamu. Bahkan almarhum mama mertuaku, mamanya kayak Yasir juga hampir bukan cuma awal-awal sakit loh, sampai ke 2 tahun 3 tahun berikutnya Riri masih ditawarin untuk masih kuat nggak apa-apa kok kalau Riri mau ninggalin Yasir, kita anterin pulang baik-baik, nggak apa-apa, kita nggak benci sama Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Terima kasih yang untuk support kita terus dan juga meminta untuk kita hadirkan narasumber-narasumber real people yang memiliki perjuangan dalam hidupnya yang luar biasa. Betul. Cerita-cerita yang begitu luar biasa. Sampai ini kita juga narasumber ini berkat dari teman-teman semua yang selalu tulis di komen-komen kita di Cerita Untung yang ingin menghadirkan siapa lagi sosok yang mungkin bisa jadi inspirasi banyak orang. Benar dan sekali. alhamdulillah hari ini juga sudah hadir ada couples. Ini juga datang nggak jauh banget ya. Nggak dekat maksudnya. Nggak dekat dari rumah, tapi masya Allah udah mau hadir di sini. Benar, dan perjuangannya ini mungkin bisa dilihat sama teman-teman semua di channel YouTube-nya Riri Yasir namanya kalau nggak salah ya. Di sini adalah perjuangan bagaimana ketika sudah menikah pasangan ini benar-benar berjuang bersama gitu. Apalagi mungkin salah satu di antara pasangan ini kebetulan Allah berikan rezeki itu sakit, dan disinilah soliditas pasangan itu diuji. Kita akan ngobrol dari awal pertemuannya dan perjuangan mereka ini udah sampai udah berapa lama sih sampai begini gitu ya. Yuk kita ketemu sama mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya aduh. Masya Allah. Ini seneng banget dan ternyata udah punya baby juga. Alhamdulillah. Sang buah hati yang temenan sama Atala nih sekarang. Sekarang lagi main Masya mereka berdua ya. Jadi ini Riri Yasir akunnya. Ririnya Iya. Aku Yasir suaminya. suaminya gitu ya. Kalian nih menikah tahun Tahun 2014. 14. menikah tahun Menikah 2014. 2014. Ketemunya 2011. 11 ya. Awalnya tuh ketemu di Facebook. Facebook. ternyata banyak ya. Aku pikir tuh kadang ketemu di Facebook cuma kayak ini doang, cuma cerita-cerita doang. Bener. Ternyata tapi ada, dan ini hasilnya gitu ya. Pernikahan dari 2014 sampai 2022 sekarang masih berlangsung alhamdulillah. Sebenarnya mereka berarti udah saling kenal 10 tahun ya. Iya. Mau 11 tahun ya. 11 11 tahun ya gitu. Tapi apa yang membuat kamu tertarik sama Riri? Lihat profilnya sih, fotonya. Akhirnya wah cakep nih. Profilnya iya, dulu kan kayak pokoknya yang cakep-cakep di add aja. Lempar jadi gitu ya, ada yang ketangkep aja gitu. Kalau Riri gimana? Kalau Ririnya gimana? Kan profile picture-nya Yasir juga ganteng. Karena begini si apa namanya, mereka ini awalnya pasti kenal di Facebook itu orang tuh kan nggak langsung. Iya. Nggak langsung. Proses untuk sampai kalian akhirnya yakin bahwa yuk kita coba lebih serius itu tahun berapa? 2013.
akhir. 13 akhir. Ya 2013 ya. Iya, jadi kan aku dari keluarga yang zaman dulu banget pikirannya. Jadi ketika anak perempuan sudah di usia mau 20 itu sudah di siap-siap nikah ya, harus nikah ya. Iya. Udah ada calon belum? Sedangkan aku emang punya pacar, cuma kayaknya dia kayaknya nggak mungkin deh nikah Iya. cepet-cepet. Nggak mungkin lah kayak seumur Saya aku masih udah punya nikah kakak gitu. juga. Emang beda berapa tahun sih? Seangkatan. Setahun gitu, setahun. Tapi aku udah bilang ke Yasir, kamu kalau misalnya nggak serius sama aku, mendingan mundur. Aku udah siap, orang tua aku udah siap nih buka lowongan calon jodoh gitu. Ya, biasa Tapi kirain kali. mau mundur, ternyata dia Malah maju. melamar. Oh. Nggak lama setelah dibilang Di gitu. 2013 itu. Jadi nikah tahun 2014 14. Maret ya, 2014 awal-awal. ya. 14. Jadi pasangan ini memang ini manis nih awal nih. Apa namanya, kenal kemudian menikah 2014. Ini belum keluar cobaan-cobaan ini belum keluar ya. Belum. Masih indah-indah Masih aman, aja. masih Iya, aman. iya. Nah, kita ulas dulu awal pernikahan gimana kehidupan kalian. Awal pernikahan baik-baik aja. Enak. Iya. Tapi kemudian berarti udah harus kerja di itu kan, udah nikah kan? Udah waktu itu udah bekerja satu berarti. Udah. Udah kerja. 14. Oh, udah. kerja ya. Biasa kayak kehidupan normal, pagi disiapin sarapan, berangkat kerja, pulang kerja disambur kayak gitu ya, biasa Iya. kehidupan rumah tangga ya. Iya. Gitu ya. Terus udah punya kehidupan sendiri gitu. Nah, terus akhirnya punya anak tuh berarti di usia pernikahan berapa? Ke 4,5 tahun. Iya, Berarti 4,5 tahun setelah- enggak langsung. Ujian pertama itu adalah pas waktu ketahuan Sakit. Iya, gagal. Iya, Iya. setahun menikah sehat, tahun 2015 tuh mulai sakit. Oh, Bisa. sekarang kita mulai nih berarti masuk ke dalam momen di mana kalian mendengarkan kabar-kabar itu. Awalnya gimana? Awalnya tuh ada gejala apa dulu gitu awalnya? Pertama nih ya, aku masih ingat bulan puasa waktu itu. Bulan puasa tuh setiap sholat kayak setiap setiap sujud atau setiap duduk tahiyat itu kayak keras gitu kaki itu. Ternyata itu tuh udah mulai bengkak. Jadi ternyata itu tuh udah mulai bengkak kaki tuh ya. Bukan kesemutan. Bukan, Keras. itu udah mulai bengkak. Cuman aku nggak ngerasa. Kanan kiri. Dua-duanya. Terus setiap bangun pagi sering kayak kaki tuh kedinginan, sampai kayak lemas gitu nggak bisa bergerak. Nah itu setiap pagi. Kalau pagi? Iya. Setiap kalau- hari itu? Kadang-kadang itu masih tahap awal ya, belum serius lah. Gitu. Terus ini pipis awal-awal pengantin baru yang setahun itu suka ngompol. Ya, Ngompolnya pas tidur atau pas tidur. Iya. Pas tidur. Pas tidur aja, jadi pagi tuh udah ngompol. Padahal kan kalau misalnya baik-baik aja, dia bisa lah bangun malam ke kamar mandi. Ini tuh Terganggu enggak. lagi. Jadi kayak tidak tertahankan aja gitu. Tahu-tahu ih kok ngompol. Terus Tapi sempat juga gak jadi pertanyaan Riri, kamu ini gak sih emang dari dulu suka ngompol? Apa kamu mimpi basah kali gitu nggak ya? Atau apa gitu? nanya langsung bilang kan kita masih sama mertua, masih sama orang tuanya Yasir, langsung lapor dong, mama ini Yasir ngompol kata Riri. Oh, tapi di bercandaan Iya, gitu ya? Yasir belum sampai kita pernah kan kalau di nggak tahu kalau di sini tapi kalau di sana di Sunda itu kalau capung papa Oh iya. Oh, Capung. anak-anak lagi capung gitu. Lagi capung lagi. Iya, dicariin. sampai kita nyari capung dikeudelin tapi tetap ngompol gitu beberapa kali Tapi gitu sebelum ngompol. nikah enggak gitu? Nggak pernah Riri nanya ke mamanya, nggak pernah nanya ke Berarti Yasir juga. bisa dibilang terakhir ngompol itu adalah pas masih kecil ya, masih kecil banget gitu. Sampai akhirnya pas pernikahan, usia pernikahan, itu awal pernikahan banget atau udah berjalan berapa tahun? Awal-awal sih. Beberapa bulan dia baru beberapa bulan bulan. nikah. Iya. Terus Oh, jadi ini unik ya, Mata ya, mungkin karena kita belum pernah ya, ada dengar cerita. pernah. Jadi tetap tuh awalnya dari ngompol. Ngompol itu udah boleh diperiksa belum ya awalnya? Belum. Belum. Masih Nggak ada. kalau Karena- masih kondisi masih sehat sih. Iya, jadi tidak ada Masih- rasa iya, sakit, hanya kan ngompol aja. Tapi emang mulai kayak kayaknya ini nggak beres deh. Terus kalau malam ya sih tuh suka kayak tenggelam kalau tidur lurus tuh. Maksudnya kayak sesak repot. napas, Oh. sesak napas Ya, kayak pokoknya orang tenggelam gimana sih? Awal-awal aku dibawa ke dokter lah ya. Nah, Nah, itu gara-gara tahap aku pertama kali ke dokter itu saat mulai malam-malam tuh tiba-tiba Sering sesak. sesak napas. Jadi kalau tidur terlentang tanpa bantal gitu, tiba-tiba nggak bisa napas. Gak bisa napas kayak Jadi duduk terus, tenggelam gini harus gimana duduk. sih?
harus duduk Oh, gitu. gitu. Oh, Ya. jadi posisinya kepala harus lebih tinggi. Iya Duduk, gitu. mm-mm. Nah mulai di situ udah Mulai langsung di besok situ ke dokter. kita ya. untuk ayo deh kita cek ke dokter gitu. Oh, berarti kalau kita runut lagi ya, berarti pertama awalnya ya karena ngompol itu. Terus yang kedua pas dirasa ketika sholat itu Kaki. Kaki keras. kok udah sakit keras karena mungkin udah kelihatan bengkak gitu ya. Tapi itu nggak dirasa bengkak, ngerasanya cuma sakit Enggak, aja. jadi kayak udah aja enggak bukan apa-apa kali itu aja. Oh, gitu. Enggak dirasa-rasa, Aja ya. iya, enggak dirasa. Terus yang ketiga ya mulai pas tidur ya, Sering pas tidur sesak tuh sering nafas sesak. saat Nah, itu. Nah, akhirnya ke dokter. Tapi Ke katanya dokter. waktu itu berat badan kamu juga sempet naik juga ya. Iya. Iya naik. jadi gendut Jadi kan kalau gendut. pengantin baru mah seneng, kalau istrinya pasti seneng suaminya tambah naik berat badan berarti dia pinter nih ngurus suaminya naik Susunya pas kan gitu. Kan tiap hari nggak dikasih susu. Naik berapa kilo? Mungkin lumayan gitu ya, aku sampai hampir 5-6 kiloan. 55. 5 sampai 6 Awalnya? kilo naiknya. Awalnya cuma pas 9-an. Oh lumayan jauh juga. Iya. Padahal itu tuh ternyata penumpukan cairan secara tidak langsung. Oh itu. Iya, itu tuh udah gejala jadi udah bengkak. Oh termasuk Oh, yang itu bengkaknya itu tuh Itu gara-gara cairan itu. cairan bisa yang jadi. beratnya tuh Allah bukan Akbar. daging tapi cairan. Tapi berasa nggak dia? Kan mungkin kita tahu ya kalau misalnya emang berat karena memang lemak dalam artian banyak makan sama apa berat karena air kan sebenarnya berasa di badan kan atau nggak ada bedanya sama aja? Justru mungkin karena dulu kayak belum apa ya namanya belum parah banget kali ya. Jadi kayak nggak berasa banget, cuma kayak kaki aja lebih berat gitu. Oh yang lebih Iya. terasa tuh di kaki. Oh iya pernah ketahuan jadi kakinya tuh kayak kepentok apa. Kan kalau gendut tuh balik lagi ini tuh jadi kayak Nah, penyok gitu ya ya, squishy penyok. apa sih? Oh, Penyok Iya. lama lagi ke Baru normalnya. balik Nah, lagi. baru mulai kayak oh ini udah nggak beres nih. Ayo kita cek ke dokter. Cuma karena masalahnya sesak kan biasanya sesak itu paru lah. Jadi kita nggak ada pikiran ke ginjal apalagi jantung. Kita Jadi langsung ke ke spesialis spesialis paru. Oh langsungnya terjun ke situ nggak ke dokter umum bahkan nggak ke dokter umum Langsung spesialis paru ya. Terus akhirnya di ronsen kata dokter parunya ini Jantungnya bagus. bocor. Enggak, bagus. Oh, belum ya? Bagus dulu parunya langsung. Oh iya parunya. Katanya dirujuk lagi ke spesialis jantung. Dari paru dirujuk ke spesialis jantung. Terus? Nah dari sana gitu ya, dari pas paru, terus kan dokter menyarankan untuk ke jantung. Kalian sempat ada firasat nggak? Wah ini kayak ada something wrong nih, ada sesuatu yang salah nih, atau tetap merasa enggak lah kayak nggak apa-apa? Kita masih berpikiran positif aja gitu, nggak mikir Iya, nggak aneh-aneh. mikir penyakit yang Berarti emang berat udah kayaknya gitu. ya dirujuk ya udah gitu. Iya. Ya. Ikutin aja alurnya saat itu. Terus habis itu langsung ke dokter jantung. Iya, Iya, di dokter dicek jantung. semuanya. Emang jantungnya juga bocor. Ya, Belum jadi tuh dulu ginjal apa- belum sama sekali ada di indikasi. echo dulu di Jantung echo. bocor tuh gimana ya maksudnya? Nggak tahu kata dokter Gak jantung ngerti di bocor. echo kan di USG jantung gitu. USG jantung. Terus pengobatan jantung dulu 2 bulan. Tapi emang ada maksudnya Seseknya gara-gara jantung bocor itu. Ya, kita langsung pertama ke situ. Oh, berarti jantung nih yang bikin Oh, sesek. udah ketemu nih sumber masalahnya dari jantung. Terus kita minum obat jantung nih sekitar 2 bulanan ya. Tapi ternyata kok masih sesek aja. Terus badannya Yasir tuh makin bengkak, yang kakinya tuh ampe kinclong. sampai kinclong. Kayak balon kekencangan. Iya, kayak mau pecah gitu. Ini kayaknya enggak deh, gak beres, kita cari ini lagi opsi Kita lain. opsi lain lagi. Terus Ke kata dokter rumah sakit dokter lain. jantung juga sih. Cuma katanya udah dicek up aja semuanya gitu. Jadi jadi medical general check up check up. semua. Check up dan di situ baru ketahuan oh ini ginjalnya udah rusak. Iya, ureum kreatininnya kan biasanya dari ureum kreatinin bisa ketahuan ginjalnya bermasalah, udah berarti tinggi bisa banget. dari darah sebenarnya juga kelihatan ya cek darah. Harusnya. Dari ureum. Ada ini nggak sih riwayat keluarga sakit Nggak ada. apa, Nggak ada. jantung? Kalau jantung ada internis? mamahnya. Oh, Kalau ginjal nggak ada. Oh, ginjal. Oh, ini sebenarnya ada ini nggak? Kebanyakan ginjal itu kan karena pola makan ya, pola makan, pola konsumsi gitu. Ada kerabatnya Mimi kan Ya, karena dulu pola. karena pola dia pernah kos dengan salah seorang temennya yang kerja di salah minuman energy drink ya. Enggak seini emang karena dia pola hidupnya aja ya seperti tadi aku cerita sih, dia karena dia ngerasa masih muda, terus kan dia ngekos di Jogja, bolak-balik Jakarta, Palembang, Jogja, terus nyetir sendiri, jadi dia ngerasa ada minuman energy drink itu dia konsumsi aja kayak biasa, karena kan dia Kayak namanya minum air anak muda. putih tiap hari gitu Namanya kan. kayak anak muda lah ya, ngerasa kayak udah jadi kayak sesuatu yang biasa. Terus yang minum yang soda-soda yang kayak gitu ya, sampai akhirnya ketahuan, terdeteksi, tervonis. Tapi memang tidak ada sampai panjang. Kalau kayak ya Yasir kan memang
mungkin mikirnya ke paru, terus kemana-kemana ya. Udah langsung ya. Emang kayak udah langsung sakit drop, terus habis itu emang langsung dibawa. Tapi gejalanya sama nggak sih? Biasanya enggak ya? Beda ya? Tapi memang sama lemes tuh aja. yang apa namanya pembengkakan. Bengkakan iya benar. Itu emang benar. Rata-rata sih yang ginjal bengkak. Rata-rata. Tapi ada ini nggak sih kebiasaan apa gitu? Coba di reflect ulang mengenai Kebiasaan makanan. dulu sering begadang sih. Begadang ya. Tuh, begadang. Begadang. Karena kita juga ya namanya kerjaan Iya. kayak begini ya kadang Begadang. ya begadang. Udah tuh begadang jadi- doang. Iya. Makan apa maksudnya gitu, yang, makan? yang anggapnya yang agak negatif lah gitu ya. Apa ya? Oh paling ngerokok, tapi ngerokok juga nggak Banyak yang ngerokok nggak segini Iya. juga. Dia rokoknya rokok sosial itu. Kalau misalnya ada teman-teman baru ngerokok. Iya, kalau ada iya. teman baru Enggak, yang ngerokok. Dulu aku juga gitu kan. Dia kalau ada rame orang juga baru ikutan gitu Iya, kan. tapi ini sih bisa jadi pelajaran buat kita semua Ya. ya. Kan macam-macam ya penyakit itu akan timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang memang kita lakuin ya. Kayak saudara aku itu juga kebetulan karena pola hidupnya ya termasuk begadang juga, termasuk pola makannya juga belum nggak stabil juga waktu itu karena minum-minuman seperti itu. Nah tapi ternyata ini malah dari sisi Yasir juga makanan kayaknya nggak terlalu yang gimana-gimana, Enggak, minuman apalagi juga. Minuman juga minuman malah nggak Yasir pernah nggak minum suka saja sih sama kayaknya. yang jangan sebut Nggak. merek. Apa-apa. Minuman kayak gitu Tadi ya. ganti mereknya. Iya. Tapi tetap ini juga ya maksudnya ya ternyata. Tapi emang banyak sih, paling banyak yang karena itu. Apa Soalnya Yasir minum aja obat kali dikit-dikit minum obat nggak? enggak. Jadi apa ya? Ini unik juga kalau deh. begadang. Begadang dong. Kalau dari hasil observasi dokter bilangnya karena hipertensi yang sudah menahun tapi nggak Hipertensi? pernah ketahuan. Iya. Jadi kan pas Yasir sakit itu ditensi kan, tensinya 170. Kata Normalnya harusnya 120. 120, Mi. oh iya. Nah, Udah tinggi dong. iya, Yasir juga kaget kirain karena sakit itu, tapi menurut dokter ini kayak bukan saat ini aja deh, ini hipertensinya sudah lama, cuma baru ketahuan karena Yasir emang nggak pernah sakit, kata mamahnya pun nggak pernah sakit. Kak, ini kali mama juga lu kan jantung juga ya? Jangan. Hipertensinya Hipertensi faktor juga, Pak? keturunan atau Enggak ada Enggak. hipertensi tapi. Orang tua. Ya rezeki aja nih dari Allah, Mi. Udah nggak bisa lagi ditanyain lagi. Tapi dari mana aja, Iya. ini nggak ada polanya. Gua Ya, nggak cuma perlu kan ya tetap harus kita runut juga ya. Iya. Pasti kan ada sesuatu hal yang mungkin kita ada yang sesuatu yang kita lakuin tanpa kita sadarin mungkin juga bisa gitu. Ini udah nggak ada pernah check up gitu, emang nggak pernah ya? Enggak pernah. Nggak pernah. Soalnya emang nggak pernah Oh, sakit teman-teman. aja, benar-benar Ya, nggak pernah sakit. Cek kakinya kita nih. waktu ketahuan divonis ginjal itu umur berapa? 22 mau 23 Iya. beberapa hari sebelum ulang tahun. Oh tapi sama sih, aku juga Masih muda ya, itu benar. juga masih muda juga. Waktu itu malah saudaraku itu divonisnya ya kuliah tuh ya sekitar segituan juga kan. Wah, ini Ya, berarti intinya kan nggak hidup, pernah tahu. pasangannya jadi hidup di perjuangan ini gitu ya, ibaratnya setelah mungkin divonis berubah dong berarti dalam Iya, kehidupannya. berubah. Berubah drastis banget dulu. Terus Jadi- gimana tuh jadinya? Jadi Apa pola kehidupannya pasti berubah kan, maksudnya pentingnya dulu kesehatan dulu nih. Jadi apa aja nih yang harus Pokoknya pertama kayak kita belum menerima lah ya, maksudnya harus cuci darah kata dokter seumur hidup gitu loh. Enggak Lo langsung. berarti Nggak langsung. udah divonis ginjal berapa persen dong berarti? Saat divonis fungsi ginjalnya sudah di bawah 15% 6 tahun yang lalu itu. demi Allah. Tapi Yasir nggak mau cuci darah, jadi Oh, saat iya benar. dokter bilang kamu harus cuci darah. Tapi Yasir belum pernah dirawat, itu baru rawat jalan aja, tapi udah divonis harus cuci darah. Gak mau, tapi dokternya nggak maksa, ya boleh. Jadi kita mau cari opsi lain, alternatif. Kita coba juga. Jadi nggak langsung deh. Sejak divonis nggak langsung cuci darah 4 bulanan lah setelah divonis baru mulai cuci darah karena drop kondisinya dan masuk rumah sakit. sekarang cuci darah. Iya. Sekarang nih mulai cuci darah kapan? 2015. Jadi sekarang sudah 6 tahun. Udah 6 tahun cuci darah nih. Ya. Udah 6 tahun. Tiap 1 minggu 2 kali Senin ya Kamis. Allahu Akbar. Ini dulu kita aduh, astagfirullah. Berarti aku runut ulang lagi ya. Berarti di awal pas waktu dicek, berarti langsung ketahuan tuh ginjal Iya. fungsinya udah 16% di bawah Di bawah 15%. Di bawah 15%. Sudah kronis, maksudnya sudah stadium 5. Berarti bisa dikatakan bahwa dokter udah menganjurkan untuk langsung segera gitu. Iya. Sampai akhirnya coba alternatif juga. Ternyata Malah makin parah, makin drop, akhirnya harus masuk rumah sakit. Nah, saat kondisi Yasir waktu itu ketika tahu 15% di bawah 15% itu kondisi badan tuh kayak apa? Gimana ya? Sering yang pasti setiap malam sesek. Sesek Itu terus. malam berarti sesek.
Masih itu itu. berasa terus setiap malam? Iya, jadi setiap malam tuh kalau tidur harus duduk. Dan badannya semakin ngembang. Duduk aja gitu kok. Berarti ini sekarang normal. Kalau sekarang semenjak udah mulai cuci darah, alhamdulillah normal. Oh. Kan kalau cuci darah tuh misalnya berat normal Yasir 45 kilo. Ketika kita mau cuci darah berat Yasir bisa 49, 48. Nah yang 3 kilo itu harus dibuang pas cuci darah. Jadi pas cuci darah selesai Yasir 45 kilo lagi gitu. Oh, terus nanti kalau misalnya sebelum cuci darah timbang dulu. Ada penumpukan lagi misalnya. Iya, Cuci darah itu bisa hilang 3 kilo. Iya, seiring Yasir makan dan minum ya itu numpuk karena kan si ginjal fungsinya membuang Soalnya kan kalau udah gagal ginjal itu makin lama itu buang air kecil itu udah makin dikit, Yasir udah mau habis. Iya, udah makin jarang aja. Udah ada yang nggak pipis sama sekali gitu. Udah jarang. Sekarang udah ada proses kan kalau saudara aku udah cuciannya CAPD ya. CAPD. Lo tahu Mi, kalau pasal di sini namanya apa gitu? Iyalah pasti. Akan jadi akan tahu aku aja yang cuma sekedar ini jadi paham kan. Nah kalau sekarang udah sampai pasang begitu segala? Enggak, masih dari awal cuci darah. Cuci darah. Jadi dua-duanya tuh ada cuci darah, hemodialisa sama CAPD. Itu tuh dua hal yang berbeda tapi sama tujuannya hanya terapi aja, tidak menyembuhkan. Kalau cuci darah kan kita harus pergi ke rumah sakit, ditindak sama suster. Kalau CAPD itu kita dioperasi dulu, pasang selang dan itu bisa kita kerjakan sendiri di rumah, ganti cairannya. Cuci darah di rumah jatuhnya. Cuci perut sih lebih dikenalnya. Oke. Nah saat itu ya di usia kalian yang masih muda banget, kalian juga kan satu angkatan lah gitu ya, di usia 23 berarti ya, 3 tahun diterpa ya ujian yang cukup berat sekali lah pastinya. Kita pun juga nggak bisa ngebayangin saat itu kayak gimana. Tapi yang kalian hadapin itu, terus apa yang kalian lakukan dan apa yang ya paling kan pasti kan saling menguatkan jatuhnya kan, karena apapun yang terjadi dengan suami, istri harus selalu nguatin, sebaliknya juga kayak gitu. Nah kalau kalian sendiri gimana, apa yang kalian lakuin? Dulu semenjak kita mulai tahu ya kondisi gagal ginjal, harus cuci darah dan harus terus menerus. Dulu aku sama mama sempat ngobrol, maksudnya nanya ke Riri itu, karena Riri masih muda. Maksudnya ngasih pilihan gitu dengan secara baik-baik. Kalau misalkan Riri emang udah nggak kuat gitu, nggak apa-apa, pisah aja gitu, lagi dengan baik-baik gitu. Dan aku sampaikan dong ya, kalau kamu emang udah nggak kuat gitu, kalau misalkan udah nggak mau nggak apa-apa, kita pisah baik-baik gitu. Berarti udah sampai ke arah itu. Sering sejak awal kayak Yasir sakit, Yasir hampir setiap hari, kamu tinggalin aku aja, kamu cari yang lain aja, aku udah nggak ada masa depan buat kamu. Bahkan mama mertuaku, mamanya kayak Yasir juga hampir bukan cuma awal-awal sakit loh, sampai ke 2 tahun 3 tahun berikutnya Riri masih ditawarin untuk masih kuat nggak apa-apa kok kalau Riri mau ninggalin Yasir, kita anterin pulang baik-baik, nggak apa-apa, kita nggak benci sama Riri. Ya, gitu. Enggak. Tapi Sedih sih apa yang kalau buat dengar itu. kamu tetap bertahan sama Yasir? Apa suka bingung kalau ada yang pertanyaan ini, susah banget jawabnya. Nggak tahu, Riri mah pokoknya nggak ada hal yang bisa kayak alasan yang khusus. Riri cuma menjalani. Ini kan jalan hidup Riri kan, berarti kan dari Allah ya jalanin aja. Jadi dari terima semuanya. Iya, pasti ada yang mau Allah kasih setelah semua ini kan. Insyaallah. Amin, amin. Insyaallah. Ibaratnya gini ya, teman-teman juga melihat ya bagaimana bahwa menikah itu ikrar untuk sama-sama berjuang bareng, dan mereka ini nunjukin ya dalam usia muda, dan pasti mereka tuh gak pernah prediksi waktu awal pernikahan akan menemukan cobaan ini pasti ya. Iya. Dan Yasir tuh melihat gitu ya, ibaratnya Riri ini bukan orang yang dia kenal dulu, bukan saudara, bukan apa, tapi mencurahkan hidupnya untuk Yasir ya. untuk sama-sama yuk berjuang Take bareng ya. care. Dia di sini datang siap terima masalah ini dan diperjuangkan bersama. Ini sweet banget, ini yang namanya romantis teman-teman. Romantis itu bukan hal yang candlelight dinner bareng, bukan sekedar cuma ngasih bunga, sekedar ngasih gift atau apa, tapi
gimana kita nerima pasangan kita apapun keadaannya dengan ikhlas karena kita mencintainya dan karena kita udah janji sama Allah juga gitu. Nah tapi Yasir sendiri melihat, Yasir juga udah coba nanya ke Riri gitu ya, masih kuat atau enggak? Kalau nggak kuat silahkan untuk ambil keputusan sendiri. Dan ternyata Riri tetap kekeh untuk jadi istrinya Yasir, untuk setia nemenin Yasir. Kamu gimana rasanya? Ya itu tuh kayak hadiah aja dari Allah. Allah udah membuat hatinya Riri itu tetap cinta sama aku gitu. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Allah membuat hatinya Riri itu tetap setia sama aku gitu. Insyaallah. Ada hikmah apa sih di cobaan ini buat kalian berdua? Banyak hikmahnya. Kita jadi dulu kita kayak apa-apa ngeluh dikit, sekarang jadi sangat-sangat memilih untuk mengeluh. Jadi syukurin hal-hal yang kecil aja dulu, jangan ngeluhin hal-hal yang lain. Pokoknya jadi malu deh buat ngeluh, apalagi kalau udah di ruang HD itu dicas ulang lagi tuh bukan iman sih apa ya, rasa syukur sering banget mengisi ulang rasa syukur karena ngelihat masih banyak yang jauh lebih berat ujiannya karena dari kita. Lebih mudah untuk ujian orang lain tuh lebih banyak yang lebih berat dari kita. Dalam keadaan begini aja masih ngerasa lebih ringan dari orang lain ya? Iya. Gitu ya. Ini nampar juga sih buat kita yang masih suka ngeluh gitu dengan keadaan wifi nggak ada aja bisa marah-marah, AC mati, listrik turun marah-marah. Coba kalian nih kalau lihat yang begini nih kita jadi nggak ada apa-apanya. Dan Allah memang memilih ya orang-orang yang memang pantas dan orang-orang yang kuat gitu. Untuk lewatin. Dan Masya Allah ini cobaan yang luar biasa. Mungkin kita juga kalau misalnya kita ngadepin hal kayak gini, kita nggak tahu ya kayak gimana. Tapi kalian udah membuktikan itu, kalian udah tunjukkan gitu bahwa kalian tetap survive. Nah kalau ini cuci darah berapaan sih? Apa harganya? Nah sekali. Kalau tertulisnya mah sejutaan ya. 1 juta. Sejutaan. Jadi relatif sih tergantung rumah sakit. Beda-beda setiap rumah sakit harganya. Seminggu 2 kali, berarti sebulan 8 kali, ya kan? At least kalian harus nyiapin 10 juta lah untuk per bulan. Sekarang kondisi Yasir bekerja? Enggak. Terus bagaimana caranya untuk melengkapi pembiayaan cuci darahnya aja? Ini belum yang lain ya kan? Belum hidupnya atau apa gitu. Belum obatnya segala macam. Itu gimana? Jadi dari awal vonis dokter udah nanya udah punya BPJS belum? Dulu kita belum ya. Dan kita langsung bikin itu. Dan alhamdulillah ternyata HD itu tercover sama BPJS. Jadi terbantukan sekali dengan BPJS itu ya. Dan untuk biaya hidup kita awal jualan pop es ya, jualan pop es di depan rumah kita. Pokoknya apapun yang tidak memberatkan Yasir juga kita berdua, maksudnya nggak Riri aja. Jadi bekerja pun juga kan pasti Yasir harus milih-milih ya, karena kan nggak bisa terlalu capek juga kan. Iya, ditambah juga kan setelah operasi ini Yasir nggak bisa angkat beban yang terlalu berat. Jadi emang terbatas. Itu di YouTube itu kan apa? Karena bekas ini akses cuci darahnya. Akses cuci darah cuma tidak enak dilihat untuk orang yang tidak tahu, jadi lebih baik ditutup. Maksudnya emang jadi tempat cuci darah tuh pakai ada salurannya gitu? Aksesnya jadi dibedah dulu. Jadi tadinya dioperasi dulu biar ada kayak vena itu keluar gitu. Jalurnya dirakit dulu, jadi suntiknya di situ terus di 2 titik situ. Akses. Tahun-tahun. Itu jarumnya seperti apa sih? Jarumnya ukuran kayak berapa ya kalau? Ujung bolpen. Ya. Itu segede gitu. Jadi gede juga dong. Iya, gede. Bukan jadi kayak jarum yang tipis-tipis. Berkali lipat atau apa? Enggak, udah berkali-kali lipat. Pertama kali deh akhirnya kan setelah nyoba apa sih istilahnya alternatif gitu ya, tanya alternatif, terus akhirnya memilih untuk ya udah ngikutin jalur opname waktu itu kita jadinya. Tidak memilih karena harus mau tidak mau. Kan saat pas dirawat. Nggak ada pilihan, bukan dimilih, nggak ada apa-apa. Kondisi udah makin buruk. Sempat mau cari alternatif kan? Karena kondisi Yasir kan belum separah itu, masih bisa jalan. Tapi saat itu alternatifnya apa? Alternatifnya banyak sih macam-macam. Juga totok-totok gitu, banyak deh. Totok. Yang kata orang kita lakuin. Iya. Oh, oke. Sampai kayak rebus-rebusan apalah kayak gitu. Semua dijalanin. Ya ternyata malah makin parah. Akhirnya karena opname lah. Jadi ya akhirnya kan ternyata kondisinya makin parah di rumah, dibawalah ke rumah sakit. Dan di situ emang harus langsung tindakan dengan udah ini banget, udah parah banget, harus dibuang racunnya.
Terus Yasir gimana pas pertama kali kamu takut jarum? Terus ya cuci darah. Kita tahu kalau udah sekali cuci darah ya otomatis ya mungkin akan berlanjut gitu kan. Terus juga ya mungkin dari sakitnya sendiri, biayanya atau apa. Nah itu pertama kali karena harus gitu, nggak ada pilihan sepertinya. Dulu kayak masih berpositif aja berpikiran paling cuma beberapa kali lah cuci darah nanti stop gitu udah gitu. Ya pertama cuci darah pertama masuk kan ke ruangannya tuh. Ruangannya kayak luas kan, banyak kan, satu ruang itu udah 30-an lah. Maksudnya kalau baru pertama kali mah kayak ngeri banget, itu darah pada keluar darah gitu. Di mana-mana kan kita lihat selang darah di mana-mana. Oh gitu ya? Iya kan orang banyak. Bukan cuci darah. Ngilu ya saya tuh baik. Tapi gini, ibaratnya Yasir pernah nggak sih? Ini kita mau tahu aja ya. Kamu pernah traveling nggak pikiran kamu gitu? Misalnya ada hal-hal terburuk apa gimana, pernah nggak terpikir? Sering lah, apalagi awal-awal gitu ya. Kayak ya pertama ya takut mati lah apalah gitu ya, kayak udah sampai nyiapin kayak surat buat diri buat mama gitu. Iya bener dulu masih melo mungkin. Ya akhirnya sering ikut majelis sih. Ikut majelis sama ustadz gitu kayak. Ya pertama emang harus menerima dulu. Iya, terima dengan keadaan. Lama banget. Yasir sampai ke akhirnya menerima kondisinya tuh setahun lebih lah. Setahun lebih ya. Tadinya mah ya ampun ngebujuk untuk berangkat HD itu susah harus banget. Ada drama dulu. Drama dulu nggak mau. Yang kamu drama tuh dalam artian kayak ya udahlah aku udah nggak akan ada ya istilahnya kan kalau aku nonton drakor sih istilahnya kayak udah aku nggak mau hidup lagi di dunia ini apa gitu atau yang benar-benar nggak mau ya udah gue nggak mau. Hidup gue atau apa lebih ke iya gitu lebih ke yang udah usaha deh ngapain sih gitu daripada udah aku kesakitan disakiti lagi mendingan udahlah nyerah nunggu aja gitu ya gitu jadi nggak mau berangkat nggak kan belum punya anak drama sendiri berarti ya iya, kan pokoknya. Dari gimana caranya Riri bujuk Yasir juga berarti kan itu pasti kan punya momen sendiri gimana yang terus nyemangatin nah Riri sendiri pernah kayak sempat give up juga nggak? Aduh, udah capek nggak sampai capek. Riri pokoknya ketika Yasir bukan sekali dua kali ya drama kayak gitu, pokoknya apapun akan aku lakukan sampai dia mau berangkat ke rumah sakit. Dia mau terus aja berjuang. Apapun. Tapi itu udah berapa kali seminggu? Udah 2 kali. Dari awal langsung seminggu 2 kali. Langsung 2 kali dari awal. Dan itu jadwalnya harus sama persis misalnya kayak Senin Kamis ya. Dulu awal Selasa Jumat kita pindah hari jadi Senin Kamis. Iya. Oke. Wah itu, tapi kan kebetulan ada ketika dalam perjalanan ini kan sebenarnya kalau kita ambil hikmahnya sih semua orang pasti akan dipanggil lah ya. Iya. Kan? Bagaimana? Cuma caranya aja yang membedakan. Cuma kan kalau Yasir tipenya diingatkannya tuh setiap hari. Iya. Bedanya begitu. Ya orang merasa sehat-sehat tiba-tiba keluar nyebrang. Nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang pernah tahu kan gitu. Terapi begini siapa tahu malah justru lebih lama dibanding yang sekarang merasa sehat. Jadi justru ini di reminder terus sama Allah bahwa kita tuh kecil gitu. Ini sebenarnya sih ya kalau kita ambil hikmahnya nih Allah sayang juga nih sama keluarga ini gitu. Apalagi ketika kemudian dikasih cobaan tahun berapa? Si kecil lahir 2019. Hamilnya 2018. 19 bukti 18 itu dikasih hadiah gitu sama Allah, hadiah kesabaran gitu kan. Nah cuma ini aku mau nanya juga karena kan saya setuju banget gitu ya, nggak gampang untuk menerima ataupun mau ikhlas dengan keadaan. Tadi juga memang ada proses. Tapi sampai titik apa yang ngebuat kamu itu ngerasa bahwa ya udah emang harus diikhlasin gitu. Ini udah ujian dari Allah gitu. Sampai titik apa dan apa yang ngebuat kamu kayak ya udah. Ya pertama sih apa ya? Pokoknya pertama dari kejadian pas yang aku sesek parah sih itu. Jadi pernah sekali bolos nggak HD. Iya bolos nggak HD, nggak berangkat HD, nggak mau HD. Ketiga nggak ada yang bisa, bahkan aku pun gagal membujuknya, akhirnya nggak berangkat. Toh kita juga belum sepaham itu apa yang akan terjadi kalau Yasir nggak cuci. Akhirnya nggak cuci dan efeknya parah banget sih Yasir. Ya bener-bener nggak bisa bernafas, nggak bisa. Sampai kayak napas tuh udah di ujung. Cuma bisa gitu. Udah segitu doang napasnya. Klinik hemodialisa di Bogor cukup banyak dan memadai lah ya. Tapi untuk dokter spesialis ginjal itu KGH tuh di Bogor kayaknya cuma ada satu. Cuma satu. Iya, dan udah sepuh banget. Dan itu juga udah sepuh. Ya udah tua. Jadi dia keliling klinik-klinik cuma dia aja Bogor. Iya. Jadi selama
divonis udah sama dia terus berarti sampai sekarang Iya. belum pindah-pindah karena nggak ada dokter lain. Nggak ada. Iya, ratusan orang, mungkin ribuan orang pasiennya beliau. Ya Iya. Allah, Bapak pahalanya dia. Iya, Masya Allah. Iya, Bapak. Masya Allah. Masya Allah. Timbul Kalau tuh demam bingung. itu kan cuci darah itu kalau bisa kondisinya sedang fit aja udah sakit. Tapi kalau tidak fit apalagi demam itu bisa kan 4 sampai 5 jam ya sekali cuci darah, itu menggigil full 4 jam. Sampai kasurnya tuh geter kayak gempal. Terus yasirnya juga selalu membuat Riri menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi kalau Riri Yasir sakit, Riri ninggalin Yasir, emang ada jaminan Riri bakal lebih dapet yang lebih baik dari Yasir. Aduh, teman-teman semuanya ya. Saya rasa ada juga pasti yang punya pengalaman yang sama seperti pasangan ini. Dan mudah-mudahan dia akan jadi saling menguatkan. Dan juga teman-teman semua mungkin yang terakhir nonton acara ini ada yang sering ribut sama pasangan. Ketika sering ribut sama pasangan ya cobaan yang terjadi sama ya kalian lakuin dengan apa yang sedang dilaksanakan sama teman.